Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 24 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahijah sahabatnya dan Pichol kepada pasukannya. Tetapi kata Iska kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan membuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjanjian bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Tema kita pada saat ini, Allah sendiri pembela sejati. Allah sendiri pembela sejati. Sebagai orang percaya, kita bisa mengalami keadaan yang ambigu, keadaan yang membingungkan sehingga meragukan Tuhan. Hal itu terlihat dalam pergumulan Ishak mempercayai pembelaan Tuhan. Meski demikian, Tuhan tetap menyertai Ishak di berbagai fase kehidupannya. Hal ini terjadi bencana kelaparan melanda seluruh negeri, seperti yang pertama dialami oleh Abraham. Ishak berencana mengusung ke Mesir, tetapi Tuhan menuntunnya untuk menetap di Gerar, wilayah orang Filistin. Meski Ishak tidak mengerti, tetapi ia mau taat kepada Tuhan. Tidak berhenti di sana. Ishak sangat takut saat berada di Gerar karena Ribka, istrinya, adalah wanita yang cantik. Ishak khawatir akan keselamatan nyawanya. Ia beranggapan Raja Abimelekh yang berkuasa hari itu akan merebut Ribka dan membunuhnya. Karena itu Ishak berbohong dengan mengatakan bahwa Ribka adalah saudaranya. Tuhan bertindak dan membiarkan Raja Abimelekh memergoki Ishak dan Ribka tengah bermesraan. Abimelekh menyadari intervensi Allah yang mencegahnya untuk melakukan dosa. Allah pun memberkati Ishak sehingga ia semakin bertambah banyak, bertambah kaya di tanah Gerar. Ini membangkitkan kecemburuan penduduk Gerar sehingga Ishak diusir keluar dari tanah mereka. Namun Allah tetap menyertai Ishak.
Kesulitan berlanjut ketika sumur yang digali oleh para pengawal Ishak diserobot oleh gembala-gembala Gerar. Berkali-kali dua kelompok gembala ini bertengkar sampai akhirnya Ishak menggali sumur yang dinamainya Rehobot. Yang mengherankan, Raja Abimelek mengajak Ishak membuat perjanjian damai di antara mereka untuk tidak saling mengganggu. Semua pengalaman Ishak menggambarkan penyertaan dan pembelaan Tuhan kepadanya. Bahkan Allah mengulangi serta meneguhkan perjanjiannya terhadap Ishak yang semua keturunannya, ayat 24, seperti halnya Allah membela Ishak. Sekarang pun Allah tetaplah sama. Dia adalah Allah yang setia dan membela kita di dalam segala perkara. Jadi masihkah kita meragukannya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa yang berkuasa adalah Tuhan. Sekalipun 1.000, 10.000, bahkan seisi dunia memusuhi kita, tetapi jika Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhanlah yang membela kita, dan Tuhanlah yang menolong kita, dan Tuhanlah yang membebaskan kita. Itulah sebabnya firman ini mengajarkan bagi kita, walaupun kalau kita membaca secara kilas cerita ini, bahwa cerita ini ditujukan kepada Ishak, di mana Ishak berada dia di suatu bangsa yang ada di Filistin. Tetapi di sana terjadi masalah yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak suka atas kehadirannya. Tetapi Tuhan tahu, karena Tuhan tahu, maka Tuhan yang berkuasa untuk menolong, maka Tuhan yang berkuasa untuk melepaskan. Jadi bagian ini mengajarkan bagi kita, seberat apapun keadaan kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ingat Tuhan bersama dengan kita. Persoalannya, apakah setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi telah kita menyerahkan kepada Tuhan, atau kita hanya datang kepada Tuhan ketika hidup ini sedang menderita? Jadi bagian pelajaran ini, mulai saat ini mari kita datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menolong dan melepaskan kita, sehingga dalam setiap beban masalah yang kita alami, minimal kita akan mendapatkan jawaban, yaitu Tuhan sendiri. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, di mana mengajarkan bagi kami bahwa Allah sendirilah pembela kami, Allah sendirilah yang menolong kami, Allah sendirilah yang membebaskan kami. Ajarkan kami Tuhan, sehingga bisa kami memahami dan merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi remah di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan apapun kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.